Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tematik di tema 4, subtema 1, pembelajaran ketiga. Ya, sebelumnya kita sudah banyak belajar di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 mengenai sistem peredaran darah ya, sistem peredaran darah pada manusia, dan juga kemarin kita sudah mempelajari sistem peredaran darah pada hewan, khususnya burung ya. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari semua itu gitu ya? Dengan mempelajari ilmu-ilmu baru seperti itu, alangkah baiknya itu membuat kita menjadi pribadi yang lebih bersyukur ya. Masya Allah, takjub dengan kuasa Allah. Kenapa? Karena ternyata Allah itu sudah menciptakan manusia itu betul-betul dengan sebaik-baiknya ya. Kita selalu bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya ya, untuk terus selalu belajar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, Ibu harapkan kalian sudah melaksanakan salat duha, membaca Al-Masurah. Yakin kalian semua semangat, tidak ada yang tertinggal salat subuhnya. Setelah bangun kalian langsung bergegas untuk siap belajar ya gak? Mudah-mudahan ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ista'iddu iqra'ud doa. Oke, selesai. Terima kasih yang sudah berdoa. Lalu hari ini kita akan belajar mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Sebelumnya kita sudah pelajari ya di tema-tema sebelumnya. Kita akan mengulas kembali. Ini adalah pengertian dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab ya. Hak adalah sesuatu yang mutlak yang menjadi milik seseorang dan penggunanya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Dan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan tanggung jawab sendiri pengertiannya adalah sikap yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu yang menjadi tanggungannya tanpa diperintah orang lain. Jadi kesadaran sendiri. Jadi dia berasa bertanggung jawab ya. Nah, kita sebagai makhluk sosial itu sangat penting untuk berinteraksi ya. Contohnya di sini ada gambar yang sedang bekerja bakti. Nah, para warga di masyarakat itu sangat kita sebagai makhluk sosial sangat memerlukan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri ya. Manusia tidak bisa yang namanya hidup sendiri itu. Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita memerlukan orang lain ya. Secara kodrat kita pun, secara fitrahnya gitu ya, setiap manusia akan berinteraksi, baik interaksi antar individu ya, individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok ya. Itu adalah beberapa jenis dari interaksi. Nah, apa contohnya interaksi antara antar individu? Ini adalah contohnya, adalah contoh seorang ibu dengan anaknya ya, interaksi antar individu. Apa contoh yang lain interaksi antar individu? Misalkan seorang siswa bertanya kepada seorang guru ya, itu adalah contoh interaksi antar individu. Seorang anak yang menyapa teman saat bertemu di jalan ya, interaksi sesama teman. Seorang anak yang menolong temannya yang terjatuh, itu juga interaksi ya, itu interaksi yang baik. Nah, interaksi individu dengan kelompok, contohnya guru ya yang sedang belajar di kelas ya, yang sedang mengajar di kelas, gurunya satu, kelompoknya itu adalah siswanya karena jumlahnya yang banyak. Contoh lain, orang yang berpidato di depan khalayak umum ya, yang sedang memberikan pidato. Lalu ketua kelompok dengan anggotanya saat berdiskusi, seorang ustadz yang berceramah dalam pengajian. Itu beberapa contoh interaksi individu dengan kelompok. Nah, interaksi kelompok dengan kelompok seperti ini, permainan sepak bola ya. Permainan sepak bola ini merupakan interaksi kelompok dengan kelompok, satu tim dengan satu tim kan. Pertandingan basket antar sekolah contoh lainnya. Suatu kelompok melakukan presentasi di depan kelompok yang lain di kelas nih. Ini adalah interaksi kelompok dengan kelompok. Atau
Permainan gobak sodor ya, itu juga kelompok dengan kelompok. Selanjutnya adalah jadi ada interaksi. Dari interaksi yang tadi disebutkan itu ada interaksi yang mengarah ke persatuan, ada juga interaksi yang mengarah pada perpecahan. Nah, apa saja contohnya interaksi yang mengarah pada persatuan? Contohnya bergotong royong ya, itu kan menjadi warga itu semakin kompak dengan bergotong royong, mengadakan musyawarah ya. Itu juga membuat persatuan semakin erat gitu. Sedangkan yang mengacu pada perpecahan, contohnya apa? Saling mengejek teman. Nah, itu nggak boleh ya, karena mengacu pada perpecahan, berkelahi. Nah, itu tidak boleh ya. Ya, dari persatuan itu kita bisa mengupayakan ya untuk meningkatkan pembangunan sosial dengan cara apa? Ya, ini mengadakan kegiatan kerja bakti, mengumpulkan dana untuk membantu salah satu warga yang sakit ya, mengadakan musyawarah ketika terjadi suatu masalah ya, mengadakan pementasan kesenian daerah. Jadi banyak sekali yang bisa kita manfaatkan jika kita bersatu ya. Nah, lalu di sini ada contoh pantun yang mengenai gotong royong ya. Turun ke paya memetik kangkung, hati senang dibantu si dia, bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Ya, jadi dengan persatuan kita bisa hidup bahagia ya. Lalu di sini ada pantun lagi, merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi-tubi, ya berkumpullah untuk mufakat. Nah, masya Allah ya, itu adalah beberapa pantun mengenai persatuan kita dalam masyarakat. Nah, itu adalah pembelajaran kita hari ini mengenai kita sebagai makhluk sosial ya, yang memiliki hak, kewajiban, tanggung jawab. Juga kita sebagai makhluk sosial itu pasti melakukan interaksi, entah interaksinya individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun interaksi kelompok dengan kelompok ya. Dan juga ada interaksi yang mengacu pada persatuan dan interaksi sosial yang mengacu pada perpecahan. Nah, kita harus selalu berinteraksi dengan orang lain itu mengedepankan persatuan, perdamaian gitu ya. Karena Rasulullah SAW saja kan kepada orang yang membencinya pun gitu ya, Rasulullah tetap baik gitu, tetap baik ya, bahkan sudah dilempari kotoran. Tapi ada satu kisah ya, kisahnya Rasulullah SAW dengan seorang pengemis ya, seorang pengemis yang ada di pasar. Nah, Rasulullah SAW itu selalu menyuapi ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saat Rasulullah SAW wafat bertanya kepada Aisyah. Jadi Abu Bakar itu cinta sekali dengan Rasul ya. Jadi selalu ingin mengikuti apa yang Rasulullah itu lakukan, diikuti gitu. Sunnah-sunnahnya itu diikuti oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah Rasulullah SAW wafat, bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apa yang Rasulullah lakukan tapi belum aku lakukan, apa? Katanya gitu kan. Kata Abu Bakar As-Siddiq yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Aisyah menjawab ya, Rasulullah itu selalu datang gitu ya ke tepian pasar, menemui seorang kakek tua yang posisinya di situ dia buta dan selalu menyuapinya, kata Aisyah. Lalu Abu Bakar ingin melakukan hal tersebut dan akhirnya dia pergi menemui kakek yang buta tersebut gitu ya, menemui, dan akhirnya dia ingin menyuapi kakek tersebut. Dan Abu Bakar terkaget-kaget karena apa? Kakek itu membenci sekali Rasulullah. Jadi saat disuapi oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang dibicarakan adalah menghina Muhammad kita, menghina Nabi kita. Jadi membenci Muhammad itu, pokoknya dia mengucapkan kalimat-kalimat yang kebencian gitu ya, kebencian terhadap Nabi kita, terhadap Rasulullah. Tetapi Rasulullah SAW yang menyuapinya ternyata gitu. Ketua itu bertanya, siapa engkau berbeda seperti orang yang biasa menyuapiku, katanya. Dia menyuapiku dengan sangat lembut, katanya gitu kan. Lalu Abu Bakar As-Siddiq menjawab, orang yang selalu menyuapimu itu adalah Muhammad, katanya gitu. Dan dia sekarang sudah wafat. Mendengar Abu Bakar mengatakan itu,
awalnya tidak percaya, tetapi akhirnya setelah Abu Bakar As-Siddiq itu mengatakan, ya dia yang selalu menyuapi, mau diceritakan gitu, itu adalah Rasulullah SAW, kakek itu menangis ya, menangis terseduh-seduh gitu ya, menyesal gitu. Berarti yang selama ini menyuapi dia, yang mendengarkan ocehan dia, menjelek-jelekan diri dia gitu ya, tapi sambil menyuapinya dengan lembut gitu. Masya Allah ya, itu adalah sikapnya Rasulullah SAW. Dengan orang yang membencinya pun gitu, selalu lembut hatinya, tidak ingin membalas gitu. Masya Allah. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang diberikan syafaat olehnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, itu pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.